Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan materi pada hari ini dengan judul Geopolitik Wawasan Nusantara. Baik, yang pertama, apa itu geopolitik? Istilah geopolitik semula dicetuskan oleh Friedrich Ratzel tahun 1844 sampai dengan 1904, di mana Friedrich Ratzel mengartikan bahwa geopolitik sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian seiring berjalannya waktu, istilah geopolitik ini dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Jelen tahun 1864 sampai dengan 1922 dan Karl Haushofer tahun 1896 sampai dengan 1946 menjadi geographical politik. Lalu, apa perbedaan di antara kedua istilah tersebut? Nah, perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography adalah mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Sedangkan geopolitik atau geographical politik adalah mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, dengan adanya perbedaan di antara kedua istilah tersebut, maka secara garis besar geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Selanjutnya, pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Jadi, dalam konsep geopolitik terdapat dua pengertian yang terkandung, yaitu geopolitik sebagai ilmu dan geopolitik sebagai ideologi. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Apa itu geopolitik sebagai ilmu? Geopolitik sebagai ilmu berarti geopolitik yang memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Lalu yang kedua, geopolitik sebagai ideologi. Apa itu geopolitik sebagai ideologi? Geopolitik sebagai ideologi berarti geopolitik yang menjadikan wawasan objektif tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Kemudian kita lanjut ke tujuan mempelajari konsep geopolitik. Pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Kemudian, perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Selanjutnya, pembahasan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang akan mencakup beberapa penjelasan. Yang pertama, pengertian dan hakikat. Yang pertama, pengertian dan hakikat. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi, sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Latar belakang filosofi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama, falsafah negara. Yang kedua, kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, sosial budaya. Dan yang keempat, kesejarahan. Kedudukan dan asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara bagian dari visi nasional tingkat ketiga yang berkedudukan sebagai landasan visional dalam paradigma nasional. Asas wawasan Nusantara ada 6, yaitu yang pertama, kepentingan bersama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Dan yang keempat, solidaritas. Kelima, koordinasi atau kerjasama. Dan yang terakhir, kesetiaan terhadap ikrar bersama. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara juga bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama wadah, kedua isi, dan ketiga tata laku. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.